Mustafa balik mengkosidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik mengkosidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik mengkosidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media serta para pemirsa dan para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jeffrey selaku pembawa acara Radio RS yang ada untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda di channel Ayah Sadam adanya. Kembali lagi pada salah satu atensi yang salah satu penggemar yang ada, yaitu saudara Yuli yang ada di Tegal. Saudara Yuli yang ada di Tegal kota. Lebih abdulnya saya akan bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jeffrey, salam kenal, salam senggol. Salam senggol-senggol ya Bung Jeffrey ya. Mudah-mudahan Anda bersama Radio RAS Jaya Udara bersama channel Ayah Sadam. Saya suka sekali dengan acara Anda tanya jawab seputar dunia lain. Karena dengan adanya channel di YouTube ini dapat membantu semua halayak. Saya memang baru kali ini membuat ates di Bung Jeffrey, tapi saya mempelajari dulu di mana adanya channel Ayah Sadam. Saya sangat-sangat suka sekali, sangat membantu adanya channel Anda. Jadi begini Bung Jeffrey, saya kan baru usia menjelang 20 tahun. Saat itu saya masih kuliah. Nah, di satu sisi waktu itu saya kuliah di Semarang, Bung Jeffrey. Dosen saya wanita. Tiba-tiba saat lagi di ruangan, lagi mengajar, aku pikir dia ngantuk, ada di laci. Ternyata Bung Jeffrey, dia pingsan Bung Jeffrey. Lantas kami rame-rame semua mahasiswa mengangkat beliau, ditempatkan di aula, dan kebetulan ada guru agama di situ, dosen agama lah katakanlah. Beliau membantu untuk siuman. Memang cukup lama Bung Jeffrey. Dia diam, kami juga bingung. Jangan-jangan ada apa, masa iya jam pagi-pagi ini ada sesuatu di ruangan itu Bung Jeffrey. Pada saat tak lama kemudian beliau siuman dari dosen agama. Lantas beliau menceritakan kronologinya. Saat itu katanya saya dibawa terbang melayang dengan teman, katanya teman dekat. Memang jelas temannya dia, itu menurutnya. Bahkan diajak di mana adanya rumah beliau yang mewah, katanya sudah sukses. Karena teman lama baru ketemu, akhirnya mereka begitu akrab ngobrol, ceritanya begitu Bung Jeffrey. Lantas karena saking lamanya yang baru ketemu, mereka benar-benar saling kangen-kangenan lah. Akhirnya mereka saling ngobrol sambil menikmati makanan yang diberikan oleh tuan rumah temannya itu. Sambil ngobrol
apaan ini? Kok ramai-ramai di sini? Lantas seorang ustadz bicara, Bu, baru saja ibu pingsan. Lagi ngajar salah satu ruangan itu, ibu tunggu telungkup di meja, akhirnya dibawa sini sama mahasiswa. Nah, saya tadi baru saja alhamdulillah mendoakan ibu, Allah mengabulkan ibu langsung siuman sekarang. Mohon ceritakan kronologinya ada apa, Bu? Kata si seorang ustadz mengatakan demikian. Lantas ibu cerita seperti yang baru saja diceritakan Bung Jeffrey. Akhirnya si ustadz menerjemahkan kalimat-kalimat yang dibicarakan oleh si ibu itu, bahwasanya di situ ada yang kebetulan mampir yang menyerupai teman si ibu, padahal di dalam bahasa bangsa sedikit yang sengaja mengecoh adanya si ibu selaku dosen yang sedang mengajar di ruangan. Hanya itu saja, pada saat dibawa terbang itu yaitu dia tidak sadarkan diri seperti itu. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jeffrey. Apakah betul sesuatu yang mengganggu dia adalah salah satu detik yang ada di lingkup itu? Mohon dibacakan lingkup di mana adanya kuliah kami di Solo, maksud saya di Semarang. Terima kasih atas simaknya, atas sisanya Bung Jeffrey. Saya khawatir karena nanti mahasiswa ikut-ikutan begitu Bung Jeffrey, karena saya masih ada kuliah di sana. Terima kasih sebelumnya dari mohon atas sisanya Bung Jeffrey. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Yuli yang ada di Tegal Kota, terima kasih sebelumnya atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali lagi pada kronolog yang Anda bicarakan dari seorang dosennya, ibu-ibu. Memang betul adanya apa yang diceritakan oleh ibu dosen tersebut. Nah, kembali lagi masalah dedemin. Coba Anda perhatikan pada saat kuliah. Di belakang gedung yang Anda tempati ruangan tersebut ada sebuah pohon asem. Di situ ada semacam jalur air ya, artinya selokan yang buat jalur air dari got barangkali ya. Nah, disitulah persis ada pohon asem di sisi tembok gedung yang Anda tempati. Nah, disitulah ada beberapa penghuni yang ada. Nah, salah satunya dia sedang iseng masuk ke ruangan di mana seorang dosen sedang mengajar Anda semuanya. Solusinya gampang saja, saudaraku Yuli. Apabila kita keluar rumah, keluar dari kos-kosan barangkali ya, niatkan dulu, niatkan Allah. Jadi ini berlaku bukan hanya saudara Yuli aja, dosen yang bersangkutan juga memang harusnya seperti itu. Niatkan dulu, ya Allah, saatnya karena engkau mau kuliah, saya mau kerja misalnya, atau mau ngajar, terserah apa yang kita niatkan. Lindungilah hamba-Mu ya Allah dalam perjalanan hamba sampai ke tempat tujuan hingga sampai kembali ke rumah, seperti itu. Jauhkan dari kejahatan dan kezaliman. Lantas baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, baru Anda berjalan, seperti itu ya. Jadi ini berlaku bukan hanya saudara Yuli saja yang terkait, tapi buat semua halayak yang kebetulan mendengarkan video ini kita ngambil hikmahnya ya. Dari seorang dosen yang sedang mengajar, tiba-tiba dia terganggu oleh penunggu pohon asap yang di balik gedung di mana adanya gedung mahasiswa yang sedang mengajar, sedang belajar, seperti itu ya. Solusi yang kedua adalah usahakan kalau bisa untuk saudara Yuli berkomunikasi dengan penanggung jawab gedung kampus tersebut, bagaimana caranya untuk memindahkan sesuatu gaib yang bersemayam di mana adanya pohon asam. Itu jalan yang terbaik supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan saja
seorang dosen, bisa saja mahasiswa atau mahasiswi yang ada di situ bisa saja terganggu, atau petugas-petugas yang ada di lingkupnya maupun di lingkup yang terdapat di situ kan dekat para warga ya. Sekalipun di situ di balik itu ada dinding pembatas yang namanya hal gaib, tetap saja bisa saja dia menyambar di luar sana di perumahan-perumahan penduduk yang ada. Mohon Saudara Yuli konfirmasikan kepada penanggung jawab di mana adanya tempat Anda kuliah, bicarakan langsung, termasuk si ibu yang tadinya pingsan ya, supaya bisa membantu solusinya seperti itu saja ya. Kalau tidak dipindahkan, bisa saja suatu saat yang namanya hal seperti itu selalu iseng kerjanya mau seperti itu. Suatu saat kapan saja bisa saja seperti itu. Karena kita tidak semua orang memahaminya. Dia masuk ruangan dari mana ya, namanya hal begitu ya, tembus pandang. Sekalipun ada pembatas bisa tembus tembok seperti itu ya. Demikianlah saudara Yuli yang ada di Tegal Kota. Semoga dapat atas pencerahan dan solusi dari saya. Saya menambahkan menggarisbawahi sedikit ya. Yang tadi saya bilang pindahkan, carilah orang pintar, baik ustaz maupun sesepuh yang ada lingkup. Mungkin ada, kalau memang Anda mau melibatkan saya dipersilakan. Tapi Anda perlu rembuk pendapat dulu sama bagian penanggung jawab di mana adanya Anda kuliah ya. Insya Allah saya akan bantu apabila saya memang dibutuhkan. Saya tidak menutup kemungkinan kepada siapapun, apalagi yang terkait masuk di dalamnya mengikuti acara-acara tanya jawab seputar dunia lain di Radio RS yang ada di channel SADAM. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia, di Jakarta Selatan maupun sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu jadilah kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Apabila ada salah kata, kesengaja dan kesengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi